Selamat siang makhluk bumi. Kali ini Kotempa Bonsai akan membahas bahan pohon santigi yang baru kita dapat sekitar seminggu yang lalu ya. Dari bahan dari Sumbawa ini. Nah, kita akan menjelaskan tentang gerak dasar dan menentukan di mana cabang dan mahkota yang akan dijelaskan oleh Bang Ruli. Ya, selamat Ini, Mas. pagi Mas. bonsai mania, seluruh Indonesia khususnya para pemula. Yuk kita sharing dan kita bahas sebuah bonsai yang baru tanam. Baru berapa hari? Semingguan ini, Mas. Gimana? Baru 1 minggu. Sekitar 1 mingguan. Iya. Jadi untuk menentukan untuk membuat pohon supaya kita lebih indah dan lebih estetik. Jadi kita harus tahu dulu 5 dasar dari pohon itu. Salah satunya kita paham ruang dulu, membentuk ruang. Di samping kita harus tahu dari gerak dasar dulu. Setelah membentuk sebuah pohon itu, kita harus ada ruang, ada gerak, ada ruang, gerak, dimensi, estetika pohon itu sendiri, dan harmoni. Jadi harmoni itu irama, mana yang mengikuti. Seperti tadi yang saya katakan itu irama dari sebuah pohon, gendangnya itu banyaknya yang di sini yang kedua. Makanya tolehnya mahkota itu banyak menoleh ke cabang yang kedua. Itu yang dikatakan harmoni dari sebuah pohon. Nah, kita tahu dari 5 dasar itu saya kira sudah gampang. Yang pertama gerak dasar, yang dikatakan gerak. Setelah gerak kita menentukan gerak ruangnya. Pembagian Cabangnya, percabangan ya. Ya. Jadi penempatan cabang harus tidak. Saya sarankan juga untuk menghindar dari ngeflat itu, ya, dari cabang-cabang yang sejajar. Menghindar, bukan tidak boleh di sini untuk berbonsai, tapi menghindar dari cabang yang sejajar. Setelah itu ruang, gerak, dimensi. Nah, jadi cabangnya itu pun juga harus mempunyai dimensi, bukan hanya cabang yang kita bentuk dari titik tumbuh itu. Juga kalau bisa menentukan juga pohon itu juga ada dimensi. Pohonnya juga mempunyai dimensi. Salah satu dimensi dari pohon itu adalah gerak yang membentuk flow batang namanya. Nah, setelah flow batang kita ada juga flow cabang. Kita membentuk flow juga untuk supaya pohon itu terkesan alami. Nah, setelah itu kita ada lagi ruang, gerak, dimensi, estetika. Nah, estetika pohon itu sebenarnya estetika pohon, kalau kita membuat pohon yang seperti ini, estetikanya kalau kita berpacu kepada alam, mempunyai estetika yang sangat kuat. Yang dari mana? Ya dari dimensinya itu, dari salah satu dari mahkota. Untuk kemana diarahkan mahkota itu, untuk menuju kepada mahkota yang memang dituju. Salah satunya kepada adiknya dari pohon pin yang kayak gini. Nah, setelah estetika kita ada harmoni. Nah, itulah sebuah harmoni, irama dari sebuah pohon yang saya tadi katakan, untuk membentuk flow dari sebuah percabangan ini, membentuk flow ruang dari sebuah batang ataupun cabang untuk menentukan sebuah harmoni. Dari harmoni itu arahnya itu maunya kemana gitu. Dan terutama di as ini untuk menentukan supaya lebih harmoni lagi, lebih harmonisasi istilahnya dari sebuah batang dan cabang sangat serasi. Setelah kita tahu dari 5 dasar pohon itu, nah makanya jangan tahu dulu merasa tahu. Nah, setelah kita tahu dari 5 dasar itu, baru kita menginjak kepada yang dikatakan rasa dari sebuah pohon. Setiap pohon itu mempunyai aura, mempunyai istilahnya aura pohon. Itu ada sentuhan atau tidak dari penikmat, dari yang melihat, ya. Dari yang melihat, ya. Jadi makanya kita pahami dulu yang 5 dasar itu. Setelah kita paham 5 dasar yang itu, kita baru melangkah ke rasa. Nah, untuk mencapai rasa ini sudah kita harus paham dulu dari 5 yang dasar itu. Nah, untuk mencapai sebuah rasa, keinginan dari sebuah pohon itu terkesan ada sentuhan yang memang ada aura dari sebuah pohon itu untuk
bagi pemirsa yang melihat terkesan ada sesuatu di dalam pohon itu. Jadi berarti kita berkaryanya dengan jiwa. Jiwa ya. Ya, dengan jiwa. Kalau kita sudah berkarya dengan jiwa, yang didapat dari sebuah pohon itu, ruh yang di dalam kita akan mengalir kepada Benar, pohon benar. itu. Akhirnya akan terbentuklah sebuah rasa dari pohon itu sendiri. Jadi ini untuk gerakannya ini pohon apa ini? Gerakan maksudnya gerak dasarnya itu loh, Mas. Ini pohon twin trunk ini. Twin trunk Pohon ini ya maksudnya. twin, ya, bukan twin trunk lagi, pohon twin karena tumbuhnya agak bawah. Oh, agak ke bawah ya. Jadi, pohon yang pecah dari bawah, terkesan pohon ini tumbuh sendiri-sendiri. Oh, kalau twin trunk ini Kalau twin trunk di agak atas ke ya. ya. Oh, Twin gitu. trunk. Jadi perbedaannya antara twin dan twin trunk. Kalau twin itu tumbuh di bawah, Ya, mepet ke mepet media, ke akar sudah ke sama. akar ya. Tumbuhnya ini seperti kakak adik. Itu tumbuh di bawah, tapi satu kesatuan, akar yang satu kayak gini. Ini pasti akar satu ya. Kumpul. Jadi namanya twin. Twin Asli berarti twin ya. dua pohon ya kan Dua twin pohon, kan. tumbuh Kalau dua twin pohon. trunk kan cabang ya, Mas. Kalau twin trunk Dua itu cabang yang cabang- membesar. Cabang besar Atau ada yang mengatakan itu dobrak. Dobrak. Cabang yang membesar di atas batang itu ya. keluar dia. Itu ada yang mengatakan twin trunk atau ada yang mengatakan juga dobrak. Tapi yang jelas pohon yang di atasnya sudah bukan twin lagi tapi twin trunk. Twin Ada trunk. dua cabang itu yang membesar. Akhirnya keluar dan membentuk sebuah mahkota sendiri dan berdiri sendiri. Jadi untuk menentukan gerak dasar dan apa yang harus dipelihara ini yang mana, Mas, kira-kira? Ya, Mas? yang pertama bagi pemula kita harus tahu dulu pohon yang akan dipilih. Salah satunya pohon yang seperti ini, pohon yang twin kayak gini. Berarti twin itu dua batang pohon yang berdiri sendiri dan membentuk sebuah mahkota sendiri-sendiri. Jadi mahkotanya juga hampir sama, tapi harus kita bisa menentukan arah pohon untuk induknya itu lebih besar dari adiknya. Jadi ini diibaratkan keluarga kakak dan adik, twin. Twin ya. Ya. Jadi setelah kita baru memilih besaran batang dari dua pohon ini, siapa yang menjadi pemimpin dari dua pohon tersebut itu. Jadi dan setelah itu kita baru menentukan titik tumbuh yang mana harus kita pakai dari percabangan yang banyak kayak gini. Nah, salah satunya kalau twin, nah kita sudah bisa menentukan batang utama. Jadi ini sebagai kakaknya, ini sebagai adiknya, yang menjadi poros dari induk dari sebuah pohon ini sebagai induknya pohon yang paling besar, berarti mempunyai mahkota yang cukup besar. Dan setelah itu kita juga menentukan di sini titik tumbuh mana yang harus dipakai dari percabangan yang kayak gini untuk menentukan titik tumbuh. Kira-kira yang mana ya, Mas, yang harus dipelihara sebagai nanti tujuannya untuk mahkota dan mana yang harus dibuang untuk pohon ini? Nah, untuk menentukan pohon yang kayak gini, ini kan kita harus dulu menentukan mahkota. Iya. Jadi arah as dari batang utama. Berarti yang mana yang akan menunjukkan yang ini. Jadi mahkota itu terkesan ada melihat yang ke arah adiknya. Jadi kita harus bisa menentukan sebuah titik tumbuh mahkotanya yang menjadi kepalanya itu untuk melirik atau melihat yang kecil. Jadi berarti kita harus memilih dari 3 pohon yang ada di sini. Berarti yang menjadi as yang lebih bagus yang di sini. Oh, berarti itu yang di sebelahnya itu dibuang ya, Mas, yang itu. Yang ini jangan dibuang karena ini bisa tinggi. Bisa dibuat keringan. Oh, dibuat keringan. Pohon yang bisa mati gitu. Agar pohon terkesan ada drama, ada cerita dari sebuah pohon itu. Nah, yang kedua setelah kita dapat menentukan as, ini yang jelas satu kesatuan dari mahkota sini. Mahkota larinya banyak ke sini, ini satu kesatuan di sini. Berarti kita juga bisa menentukan cabang pertama dari induknya. Nah, berarti yang kayak gini ini hidup juga. Oh, mati nih. Kalau untuk seperti ini, Mas, Mas apa?
sobek kayak gini? Tidak apa-apa, Mas. Tidak apa-apa ya? Ini kan sobeknya dari alam. Oh, dari alam. Bukan kita yang membuat, tapi sobeknya memang dari alam, alami. Atau ini istilahnya cabang yang kayak gini cacat dari alam dengan tangan usil manusia. Jadi bukan hanya hewan yang usil kepada pohon, tapi manusia yang tidak bertanggung jawab lah istilahnya. Juga usil, salah satunya dia mengganggu jalan, dia ditebas ya? dipotong dengan sembarangan gitu. Akhirnya sobek. Nah, berarti butuh dipendekkan ini ya? ya ini nanti butuh tumbuh agak pendek nih, Mas. Kayak gini sudah untuk menentukan cabang pertama. Nah, kalau kita menentukan juga cabang pertama, kita juga harus ada solusinya di sini. Ini kan terlalu tinggi, tidak enak. Iya. Terlalu tinggi, jadi ada kesan yang tidak tersentuh. Berarti kita harus ada solusi lagi untuk memberikan sebuah cabang yang kedua. Cabang pertama, yang aslinya cabang pertama yang di sini sebenarnya. Iya. Cuman ini jangan terlalu besar sudah. Cukup yang seperti ini besarnya. Ini yang agak kecilan kita larikan juga ke nyamping sebagai pelengkap dari sebuah pohon yang dikatakan cabang pertama. Dan untuk langkah-langkah selanjutnya kita juga harus ada perhitungan yang di sini. Bagaimana ini juga menghampiri yang di sini. Nah, ini mahkota yang begitu gak terlalu besar, gak melewati dari kakaknya, adiknya yang ada mahkota juga berdiri sendiri, tapi jangan terlalu besar. Nah, kita juga harus tahu bagaimana menentukan garis pohon. Dari sebuah pohon itu menentukan garis as dulu. Mana dari dua cabang ini harus menjadi as. Kalau untuk yang ini Mas, cabang yang ini dipelihara atau masih untuk bisa dipotong atau dipelihara ini? Kalau cabang yang seperti ini, saya bukan tidak mau kepada cabang yang ngeflat kayak gini. Tapi ini tidak akan nyaman ketika ini terus dipelihara. Ini akan mengganggu dimensi ruang dari pohon utama. Ini kan besar, Mas. Berarti ini larinya kan maunya ke sini. Nanti yang di sini tidak ada tempat untuk membuat mahkota. Berarti harus ada solusi lagi untuk memberikan pohon yang seperti ini. Ini menurut saya lebih baik dipotong, dibuang. Nah, kita ambil sebuah titik tumbuh dari sininya atau dari atasnya sini, dua cabang. Nah, di sini ada titik tumbuh, di sini kepala. Di sini ada titik tumbuh yang maunya ke sini. Maunya di sini. Cabang menentukan titik tumbuh yang di sini. Tapi kita tidak bisa menentukan harus tumbuh di sini. Tapi paling tidak ada sebuah cerancer kita harus tumbuhnya di sini. Tapi karena seni bonsai itu hubungannya dengan alam yang tidak bisa harus menentukan, tapi kita punya pandangan apabila titik tumbuh yang di sini itu akan jauh lebih nyaman gitu. Larinya juga ke sini. Iya. Nah. Jadi sebelum menentukan tampak depan pohon ini, kita harus memahami dulu bagaimana gerak garis pohon dan geraknya ya. Ya, sebelum kita menentukan depannya, kita harus tahu dulu dasar. Dasar dari sebuah pohon itu adalah sebuah perakaran. Perakaran dengan batang. Mana yang harus menentukan garis pohon utama dulu. Jadi kita harus bisa menentukan garis utama dulu dari sebuah pohon induk gitu. Atau pohon tunggal. Walaupun pohon tunggal, apalagi pohon yang kayak gini, kita harus jelas dulu memberikan garis pohon untuk yang ke utama. Nah, terus ini ada yang cabangnya mati ini dibuat keringan atau dibuang, Mas? Ya. Oh, dibuat keringan. Lebih baik. Sama dengan ini. Ya. Ini yang tapi sudah bisa, Mas. Seandainya di sini ada titik tumbuh, ini kan jauh lebih bagus apabila titik tumbuh yang di sini kita lewatkan ada membuat cabang untuk memberikan kesan bahwa di sini pernah ada yang mati. Lalu ada cabang yang hidup lagi, dia maunya keluar melampaui dari ini. Berarti ini ada di tengah-tengah ya? Di tengah ya nanti. Yang jauh sebagai aksesoris, tapi juga mendukung kepada filosofi atau cerita drama yang dari alam itu sendiri, bahwa di sini juga ada pernah pohon. Kenapa dia mati? Karena di sini ada yang hidup, bahwa di sini ada hidupnya lebih kuat. Akhirnya dia membuat sebuah mahkota di sini. Dan ini tidak mampu untuk mencari matahari. Tertutupi yang di sini. Makanya ini juga harus dibuang untuk menentukan garis yang di sini. Salah satunya cabang ini sudah ngeflat dan titik tumbuh ini kalau kita ceritakan kepada alam ini memaksa mau ke sini.
Ini kan cabang kesannya Iya, dipaksa, iya. bukan seperti yang di sini lari Iya. ke sana gitu. Nah, berarti kita harus mengambil kesimpulan di sini. Berarti kita harus mengambil tumbuh yang di sini dan yang di sini tadi. Untuk memberikan sebuah satu cabang yang mau menuju yang ke sini. Berarti nanti jadinya kira-kira ini dominan ke sini atau Dominan gimana, ke Mas? sini, Mas. Oh, dominan ke Dominan timur ke ya? sini. Karena ada yang dituju dari sebuah Hmm. pohon ini. Hmm. Yang kalau kita membuat sebuah pohon, ada sesuatu yang dituju dari titik tumbuh yang awal. Seperti barang kita ini sekarang sudah jelas. Pasti pohon ini yang tertua ini pasti tolehannya ke yang lebih muda. Pasti agak miringnya ke yang muda. Nah, seperti kita membuat barang yang tunggal, kita juga harus bisa melihat sebuah proporsi dari sebuah cabang, besaran dari sebuah cabang itu mana yang menjadi cabang utama. Nah, setelah itu kita baru menolehkan sebuah mahkota kepada cabang yang lebih besar itu. Berarti untuk yang ini juga ini mungkin dibuat keringan juga ya, Mas ya, yang mati ini, Mas. Iya, Cabang yang mati. dibuat Mas. keringan sebagai aksesoris. Nah, ini juga bisa dibuat keringan, Mas. Nih, ini juga bisa dibuat keringan dan ini pun sudah ada cabangnya. Iya. Ini dibuat kering. Ini masih Yang hidup lebih- ini Mas, cabangnya, Mas. Ya, yang ini kan hidup. Nah, ini dibuat cabang yang ke sini. Untuk isi. Ini cabang pertamanya sudah. Ini bisa sebagai cabang pertama, tapi dia harus keluar dari ini. Gitu. Ya, Bisa berdiri sendiri membuat mahkota yang kecil. Ya. Karena dengan besaran batang yang sudah besar itu dia mampu berdiri sendiri untuk memberikan sebuah mahkota dari cabang yang membesar itu. Jadi itulah sedikit gambaran dari Bang Ruli untuk pohon Twin Trunk dan gerakannya. Misal ada pemirsa yang kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar. Dan kita ada satu pohon lagi yang mau kita bahas ya. Jadi ini pohon raf ya, Mas ya. Ya. Nah, ini gimana ini, Mas? Untuk menentukan Juga sama arahnya, Mas. sebenarnya. Sama ya, Mas. Kalau Ya? kita mau menentukan pohon ini adalah pohon yang memang kelompok, istilahnya kelompok atau rap. Ada yang mengatakan kelompok, ada yang juga mengatakan rap. Jadi kita harus bisa menentukan pohon yang paling besar di antara dari satu kelompok ini yang menjadi pemimpin dari sebuah pohon gitu. Kita mana yang paling besar? Berarti kita harus menentukan ini yang paling besar. Yang ini, Mas ya. Menentukan topnya yang di sini. Betul. Ini harus berdiri sendiri. Nah, setelah itu kita lari lagi untuk juga menentukan pohon yang kedua yang agak lebih kecil. Juga harus berdiri sendiri karena ini sebuah pohon yang kelompok atau erap. Setiap pohon itu harus berdiri sendiri, membentuk satu kesatuan. Akhirnya nanti akan membentuk satu kesatuan pohon. Tapi setiap pohon itu harus berdiri sendiri. Dan saya sarankan juga untuk menentukan sebuah rap yang kayak gini, kita harus juga menghitung dimensi dari sebuah pohon juga. Oh iya. Jadi kalau bisa untuk men-setting sebuah pohon ini supaya ada agak zigzag, mana yang tidak sejajar dengan pohon ini, itu yang kita pakai. Karena itu sebagai aksen untuk memberikan sebuah pesan dari sebuah pohon di sini akan membuat dimensi dari satu kesatuan pohon. Walaupun berdiri sendiri, dia tetap dimensinya ada dari pohon yang kecil-kecil kayak gini. Ini kan sudah seperti berdimensi nih, Mas. Iya, Ini iya. juga nanti juga keluar gitu. Ini juga ada berdiri sendiri juga menyamping atau menyamping kiri atau menyamping kanan, itu sudah terlihat. Jadi untuk penggarapan pohon rap ini tidak boleh ada yang pohon tumbuhnya menyilang ya, Mas ya. Tidak boleh. Jadi harus Bukan tidak boleh, Mas, tidak apa-apa. Cuman kesannya yang menyilang itu bukan menyalahi aturan, sebenarnya alam tidak diatur seperti itu. Tapi yang jelas tidak sesuai dengan kita berseni di bonsai gitu. Karena alam tidak bisa diatur oleh kita, Mas. Iya, iya. Dengan titik tumbuh. Tapi kita untuk mengatur seni supaya lebih indah, karena Lebih ini indah. adalah seni bonsai. Paling tidak kita dari silang-silang seperti itu kita hindari gitu. Iya, iya. Kita hindari. Biar lebih cantik ya, Mas nanti. Ya, biar lebih cantik karena kita berolah dengan dan seni. dan juga cabang-cabang itu biar terekspos semua ya, Ya. bisa terlihat semua ya, salah jelas ya. satunya seperti itu. Nah, Dan ini juga membuat dimensi, Mas. oh Membuat dimensi. sebuah dimensi dari setiap masing-masing pohon itu mempunyai sebuah dimensi masing-masing. Salah satu
ini dan ini kan sudah membentuk sebuah dimensi. Iya. Jadi yang sini juga membuat mahkota, pohon-pohon yang utuh juga agak kecil, di sini agak besar. Akhirnya terkesan ada sekumpulan pohon ini akan membentuk seperti ada ruangan yang seperti yang ada di hutan kita. Berarti ini ujungnya ini nanti setelah misal terbentuk mahkota semua, berarti ini yang tinggi ya, menurun ke sini Mas ya. Ya. Kita harus bisa menghitung, Mas. Mana yang besar, mana yang sedang, mana yang kecil. Kita harus. Nah, yang besar kita besarkan, yang sedang kita sedangkan untuk membuat sebuah proporsi dari sebuah pohon, dan yang kecil kita kecilkan gitu. Kita melihat proporsi dari pohon itu sendiri. Sebenarnya gitu. Untuk cabang ini Mas, dibuang berarti ini Mas. Ini bisa dibuang Mas ini. Ya. Berarti memulai dari sini. Memulai dari titik tumbuh di sini dia. Di sini ya. Ya. Berarti di sini agak ke bawah nanti obatnya dan sebaliknya dan seterusnya jadi kayak gini. Ini kan maunya pohon ini yang di sini. Ini kan maunya ngisi di sini. Iya benar. Maunya sama di sini untuk membuat sebuah dimensi yang siksak itu untuk mendapatkan dimensi dari pohon ini sini. Jadi sebenarnya di pohon itu di alam sudah bisa mengarahkan sendiri ya Mas sebenarnya Mas. Sebenarnya iya Mas. Di alam pun sudah mereka sudah lebih mengerti dari kita sebagai seorang olah seni. Tapi itu sebenarnya alam pun itu tidak perlu diatur oleh kita sebenarnya. Cuman kita yang meniru alam itu. Meniru alam ya benar. Meniru alam sendiri. Walaupun kita tidak 100% meniru alam, paling tidak mendekati kepada normal gitu. Untuk sama dengan alam tidak mungkin Mas. Tapi yang jelas kita mendekati kepada produk alam. Begitulah tentang penjelasan mengenai gerak dasar dan lima dasar ya Mas, 5 dasar pohon. Ya demikian Kotemba Bonsai untuk mereview bahan santigi ini. Jangan lupa subscribe dan like, komen, nyalakan tombol notifikasinya, dan saksikan video-video review bonsai selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.